Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Coach Zainal Abidin Japelo. Selamat pagi teman-teman para pelatih-pelatih sepak bola Indonesia yang Coach banggakan. Semoga teman-teman sehat walafiat dalam keadaan atau situasi virus corona ini. Mari kita sama-sama menyimak dan silakan memberikan komentar ya, untuk perbaikan-perbaikan yang ada. Coach Japelo berusaha untuk memberikan penjelasan atau pembahasan tentang bagaimana mendefinisikan masalah dalam sepak bola atau bagaimana menemukan permasalahan-permasalahan dalam sepak bola atau define problem. Ini merupakan bagian dari perencanaan. Jadi kalau proses pelatih itu ada perencanaan atau plan. Nah, di plan ini ada yang namanya analisa game. Lalu ada yang namanya define problem, ada yang namanya desain latihan atau desain training. Untuk analisa game kita anggap sudah kita lakukan dulu, walaupun nanti kita akan bahas secara khusus. Sekarang bagi ini kita akan bahas tentang mendefinisikan masalahnya. Nah, tentunya sudah dianalisa dulu, sudah melakukan observasi atau melakukan match observation, ya, menganalisa pertandingan. Lalu kita menemukan masalah itu. Nah, bagaimana kita bisa menemukan masalah itu? Nah, alat bantu. Yang pertama kita tetapkan dulu masalah yang timbul itu momennya apa? Momen. Ya, misalkan momen menyerang atau bertahan atau transisi. Jadi kita tentukan. Ya, misalkan saat momen menyerang gitu. Ya. Gitu. Nah, setelah kita tentukan momen, baru kita tentukan fasenya. Jadi kalau misalnya menyerang pasti ada hubungannya dengan fase. Fasenya apa? Saat build up, gitu. Saat membangun serangan, ya, build up attack. Jadi fasenya saat membangun serangan. Nah, lalu setelah sudah tahu momennya menyerang, terus fasenya saat build up, kita mengenal ada yang namanya 5W. Ya, 5W itu what, ya. Gitu. What itu apa sih yang sering terjadi itu? Apa yang terjadi? Ada kejadian apa? Apa yang terjadi di situ? Ya. Sering tidak sempurna di dalam membangun serangan. Dia sering patah, sering gagal, gitu. What? Lalu who? Siapa saja yang terlibat? Ya, yang sering gagal itu siapa saja? Oh, ternyata kita tetapkan misalkan dari analisa itu di sektor tengah, gitu, di daerah gelandang. Ya, di daerah gelandang sering gagal membuat build up. Berarti dari bawah sampai di tengah tuh, nah itu sering gagal. Where? Ya. Di mananya? Oh, ternyata di daerah tengah, ya, di daerah sektor gelandang, di saat bola distribusi ke tengah, atau ke nomor 6 dan nomor 8 atau nomor 10, gitu. When? Ya. Kapan? Ya. Kapan itu terjadi? Saat pemain-pemain tengah kita menerima bola atau receiving. Gitu. Saat menerima bola sering terpotong, sering gagal, ya, sering kewalahan, gitu. Karena mungkin lawannya under pressure. Gitu. Why?
Ya, tadi karena sering gagal, sering dipotong. Why? Oh, ternyata sering minta bola mempersempit ruangan gitu. Lalu body shift-nya juga tidak menghadap ke depan. Lalu first touch-nya juga ya sering salah. Nah, itu why, kenapa? Ya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu what-nya, who-nya, ya kan, where-nya, ya, when-nya, lalu why-nya kenapa, ya, why itu kenapa, baru kita bisa tentukan objektifnya apa kira-kira. Ya, tadi sudah ketemu why-nya. Why-nya karena jika minta bola mempersempit ruang, ya. Berarti kita belajar untuk membuka ruang, nanti objektifnya. Lalu yang kedua tentang body shift, ya. Dia selalu minta bolanya, badannya tidak membuat shape yang bagus untuk bisa langsung ke depan. Lalu sentuhannya, first touch-nya, sentuhan pertamanya ketika receiving itu juga menyulitkan dirinya, ya, untuk first touch ke depan. Sehingga akhirnya sering under pressure atau bahkan sering dipotong bolanya. Ya, dikarenakan tadi ya kurangnya membuka ruang, kurangnya menempatkan posisi badan, dan kurangnya first touch. Maka objektifnya adalah memperbaiki body shape, memperbaiki first touch, dan memperbaiki creating space. Ya, memperbaiki cara bagaimana menciptakan ruangan. Seperti itu. Nah, dengan kita menemukan masalah tadi, maka kita bisa mendesain latihannya. Ya, jadi tadi alat bantu tadi. Alat bantunya momennya. Momennya apa momennya? Momennya menyerang. Hasilnya saat build up. Di mana? Ya tadi where? Di lapangan tengah. Siapa aja? Para pemain tengah gelandang. What, apa yang terjadi? Selalu gagal saat menerima bola atau receiving. Gitu. Why? Nah, body shape-nya jelek. Kurang menciptakan ruangan untuk menerima bola karena mintanya selalu ke mendatangi teman yang pegang bola. Lalu first touch-nya. Maka latihannya itu kita akan berkonsentrasi di situ. Nah, itulah yang dibahas di dalam secara keseluruhan Vilanesia, ya, filosofi sepak bola Indonesia. Sudah banyak membantu kita ya dalam 2 tahun ini, 2017, 2018, 2019. Ya, di mana di 2018 sudah mulai running, ya, 2017 baru percobaan. Nah, 2018, 2019 sudah banyak dirasakan lah sama teman-teman. Ya, saya pun banyak merasakan juga di dalam pembinaan Japelo Coaching anak-anak, ya. Ya, tulisan ada di sini Japelo itu lumayan sekarang. Awal-awal ada kesulitan. Tapi percayalah teman-teman bahwa semua itu proses, ya. Jadi kita harus sabar seperti itu. Demikianlah kira-kira bagaimana kita menemukan permasalahan dalam sepak bola atau mendefinisikan, ya. Tadi alat bantunya tadi saya ulangi lagi, momen, fase, dan 5W baru objektif, ya. 5W, what, who, where, when, dan why. Alhamdulillah, selamat berpuasa, semangat selalu, dan terus kita belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam pembahasan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Japelo Winner.